Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Juni 2020, peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Kita sering tertukar antara tiga nama ini. Pertama adalah Barnabas, yang kedua adalah Barsabas, yang ketiga adalah Barabas. Ketiga nama ini menunjuk pada pribadi yang berbeda-beda. Barsabas merupakan nama lain dari Yusuf atau Yustus yang namanya diajukan bersama dengan Santo Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Namun yang terpilih adalah Matias Rasul untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Barabas adalah pemberontak nasionalis bangsa Yahudi yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang-orang Yahudi. Kita tentu ingat dalam pembacaan kisah sengsara atau Pasio ketika Pontius Pilatus menawarkan siapakah yang akan dibebaskan, Barabas atau Yesus, dan orang Yahudi berteriak, bebaskan Barabas. Nah, sekarang yang kita peringati adalah Barnabas. Siapakah dia? Barnabas adalah salah satu anggota jemaat perdana di Yerusalem. Barnabas dikenal sebagai orang yang jujur, yang menjual ladangnya, dan uang hasil penjualan ladangnya diletakkan di depan kaki para rasul. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 37. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul yang berarti anak penghiburan. Barnabaslah orang pertama yang meyakinkan para rasul dan jemaat perdana akan pertobatan Paulus. Barnabas dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus, serta menjadi teman seperjalanan Rasul Paulus. Saudari-saudaraku, mari kita dengarkan warta kabar sukacita Tuhan dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Ketika saya ditugaskan untuk menjadi misionaris domestik ke tanah Papua,
Saya hanya berbekal 1 tas ransel saja. Setibanya di Bandara Nabire, seorang katekis bertanya kepada saya, "Pater, barangnya hanya ini kah?" Saya menjawab, "Iya Bapak, hanya tas ini saja." "Sedikit sekali paterpu barang," lanjut sang katekis. Saya menjawab, "Barangnya memang sedikit Bapak, namun saya bawa hati yang banyak untuk Bapak dan umat di tanah Papua." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pewarta, pembawa kabar sukacita dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada udang di balik batu, tidak ada motivasi tersirat di balik itu. Tulus dan ikhlas. Terkadang karya pewartaan dan pelayanan dijadikan proyek untuk selfie, ajang pamer dan unjuk gigi, serta mencari keuntungan pribadi. Hari ini, firman Tuhan secara jelas mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah juga dengan cuma-cuma. Free of charge alias gratis. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis juga. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, kalau ada pelayanan, pewartaan, dan perkabaran Injil dengan dikomersilkan atau UUD, ujung-ujungnya duit, kita patut bertanya, apakah ini rahmat Allah atau kemunafikan yang diselubungi hal-hal spiritual? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dilanjutkan dengan perutusan para murid dengan tanpa membawa ini dan itu. Maksudnya apa ya? Jelas, Yesus ingin mengajak para pemberita Injil, pembawa kabar sukacita, untuk berfokus pada pemberitaan sukacita itu, untuk bergantung kepada Yesus, sang sumber sukacita itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar inspirasi saya ketika menjadi seorang misionaris di tanah Papua, membawa hati yang penuh cinta bagi umat Allah di tanah misi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan sincerity is simplicity, yang artinya ketulusan adalah kesederhanaan, kebersahajaan atau tidak berlebihan. Kita diutus untuk menjadi pewarta, pembawa dan pemberita kabar sukacita dengan tulus dan bersahaja. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.